Halo anak-anakku kelas 8 semua. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini walaupun hanya melalui video. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Semoga COVID-19 cepat berakhir, supaya kita bisa belajar seperti biasa di kelas masing-masing. Baiklah, kita mulai materi kita bahasa Indonesia. Hari ini masih mengenai berita. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Guru yang mengajar untuk kelas 8A dan 8B, Pak Marsono, mungkin seminggu yang lalu sudah dijelaskan ya. Dan kelas 8C sampai kelas 8F yang mengajar Ibu Farida. Sudah tahu nomor HP-nya kan? Iya, yang kelas 8G sampai 8K, saya sendiri, Juniarta Manalu. Nah, saya kira minggu yang lalu sudah diberitahu, sudah dijelaskan oleh Bapak Marsono. Enak ya? Iya, selanjutnya kita ke apersepsi. Apersepsi itu yaitu mengingatkan kembali ya ingatanmu tentang atau materi pelajaran seminggu yang lalu. Nah, seminggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang berita, pengertian berita, dan unsur-unsur berita. Nah, mengingatkan kembali pelajaran seminggu yang lalu, pertemuan pertama itu, berita adalah suatu informasi seputar peristiwa atau kejadian luar biasa atau kejadian yang menarik yang terjadi pada suatu waktu. Jadi berita itu fakta, faktual. Jadi itu benar-benar terjadi sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua yang sudah kamu pelajari minggu yang lalu itu yaitu mengenai unsur-unsur berita. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Supaya mudah diingat, disingkat itu dengan adik Simba. Nah, saya ingatkan kembali apa. Apa itu maksudnya dalam suatu peristiwa itu apa yang terjadi? Peristiwa apa itu? Nah, itu maksudnya. Dalam satu teks berita itu apa yang terjadi? Kira-kira tentang apa sih? Peristiwa apa itu maksudnya? Di mana? Di mana itu? Kalau ada pertanyaan di mana berarti tempat. Nah, di mana? Tempatnya maksud di mana peristiwa itu? Di mana kejadiannya itu? Di mana berita itu? Kapan? Kalau ada pertanyaan kapan berarti waktu. Waktu ya, kapan dia? Kapan peristiwa itu? Kapan kejadian itu? Kapan itu terjadi? Nah, itu maksudnya. Siapa? Siapa itu maksudnya siapa yang diberitakan? Siapa yang ada dalam berita itu? Siapa yang terlibat dalam berita itu? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Nah, mengapa ini maksudnya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya? Itu maksudnya. Mengapa itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya itu? Bisa juga bagaimana kondisi, bisa juga bagaimana
keadaan di sana. Nah itu, jadi supaya mudah diingat, disingkat dengan adik Simba dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris 5W 1H tambah 1H. Bisa dilihat ya, yaitu what, who, where, when, why, how. Masih ingat nak ya? Ya, itu sudah disampaikan seminggu yang lalu. Ya, kita lanjutkan nak. Nah, pada pertemuan kedua ini masih materi seputar berita. Pernah menonton berita di televisi? Pernah mendengar berita di radio? Pernah membaca cerita di koran? Atau pernah membaca media massa yang lain? Banyak mendengar dan membaca berita penting sekali. Dengan membaca berita, kita mengetahui informasi-informasi penting di sekitar kita, di daerah lain, bahkan di luar negeri. Jadi, anak-anakku sekalian, mulai sekarang kamu harus rajin membaca berita supaya wawasan pikiranmu luas, supaya pengalamanmu semakin luas. Ingat ya, harus rajin membaca berita, rajin mendengar berita, karena dari berita itu banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Ya nak ya, informasi-informasi penting dari sekitar daerah kita, bisa dari luar daerah kita, bisa dari luar negeri bahkan. Jadi jangan malas menonton televisi, menonton berita di televisi ya. Jangan malas membaca berita di koran itu. Dengan membaca berita itu banyak pengalaman, banyak pengetahuanmu. Banyak hal-hal yang mendidik di sana. Iya, selanjutnya, jadi materi kita hari ini ya yang ingin saya sampaikan yaitu 4.1, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu mampu. Nah, setelah kamu mempelajari ini, kamu harus bisa, harus mampu. Yang pertama, meringkas berita berdasarkan pokok-pokok berita yang dibaca atau didengar. Meringkas. Ya, meringkas berita berdasarkan pokok-pokok berita yang dibaca atau didengar. Kamu harus bisa. Yang kedua, menyimpulkan. Setelah meringkas tadi, harus bisa menyimpulkan isi berita yang dibaca atau didengar. Jadi selesai meringkas dulu, baru menyimpulkan. Dan yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan isi berita yang dibaca atau didengar. Memberi tanggapan, ini menanggapi berarti. Ya, ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, nanti kamu diharapkan, saya harapkan mampu meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi. Ya nak ya? Iya. Ada kutipan berita. Ayo dibaca dulu dalam hati. Saya kasih waktu 2 menit. Ini kutipan berita, dibaca dulu ya.
Ya, sudah dibaca. Nah, sekarang saya yang membacakan ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako, non-9 bahan pokok atau non-sembako, yaitu pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, yaitu truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Nah, kamu bisa dibaca, bisa dibaca buku paket Kemendikbud ya. Bisa dibaca itu. Nah, ada di bukumu itu, buku paket Kemendikbud itu halaman 2. Lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di sana. Ya, sudah ya, sudah bisa direkam itu isinya ya. Nah ini tadi, meringkas isi berita. Jadi teks berita tadi itu kita ringkas gitu ya. Nah, meringkas isi berita yang kamu baca atau yang didengar, kamu harus menentukan unsur-unsur berita terlebih dahulu. Unsur-unsur teks berita tersebut dijadikan sebagai bahan untuk meringkas isi berita itu. Nah, jadi meringkas berita itu ya harus menentukan dulu unsur-unsur beritanya. Apa itu unsur-unsur beritanya? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ditentukan dulu itu unsur-unsurnya, baru kamu bisa meringkas ya. Bisa meringkas dari jawabannya itu semua, pokok-pokok berita itu semua, sehingga kamu bisa meringkas. Ya, perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran pada bagian sebelumnya. Itu teks yang kita baca tadi. Teks itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Perhatikan ya, ini sudah kamu pelajari minggu yang lalu. Nah ini, pertanyaan dan pokok-pokok beritanya. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Teks yang sudah kita baca tadi, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Tadi saya katakan kalau ada pertanyaan di mana, berarti tempat. Di mana tempatnya? Oh iya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Kalau ada kata kapan, berarti itu waktunya. Kapan itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, yaitu Sabtu 15 November. Nah itu dia pokok beritanya. Yang nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya itu maksudnya? Mengapa? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako tanggal 21 sampai tanggal 25. Adanya larangan itu penyebabnya, makanya ada di sana itu ada truk-truk yang dilarang di sana itu, ya kan? Nah, yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Bagaimana itu berarti prosesnya. Mengapa, bagaimana proses terjadi sehingga terjadi itu? Ya, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Bagaimana itu bisa juga bagaimana situasi di sana?
Bagaimana kondisi di sana? Bagaimana keadaan di sana? Nah, itu maksudnya. Bagaimana? Jelas ya, Nak ya? Ini sudah kamu pelajari seminggu yang lalu. Saya hanya mengingatkan kembali dan menjelaskan kembali supaya lebih paham. Nah ya, kita lanjutkan ya. Ya, sambil diperhatikan. Kalau ada yang penting, Nak, bisa ditulis ya, bisa ditulis di catatan. Bisa ditulis di catatan. Kalau menurut kamu penting, boleh kamu tulis. Jadi sambil megang pulpen, megang buku catatan, boleh ya, Nak ya. Iya, kalau ada yang penting-penting boleh ditulis. Iya, selanjutnya, Nak. Nah, berdasarkan unsur-unsur teks berita di atas, dapat kita ringkas atau dapat kita meringkasnya itu seperti ini. Baca dulu. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, yaitu Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, ringkasan ini kita bisa membuat ringkasan ini dari unsur-unsur teks berita tadi yang saya tampilkan tadi. Nah, dari unsur-unsur teks itu bisa kita ringkas sehingga menjadi ini ringkasannya. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Itu Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Udah bisa, Nak ya? Bisa direkam ya? Iya. Baiklah, kita lanjutkan. Ini meringkas. Nah, sekarang menyimpulkan. Setelah meringkas tadi, menimpulkan isi berita. Nah, kalau tadi meringkas berdasarkan unsur-unsur berita, unsur-unsur isi berita itu. Nah, menyimpulkan atau kesimpulan merupakan keputusan akhir atau kata-kata akhir dari suatu uraian. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya. Nah, jadi di sini dari ringkasan yang sudah kita buat, dari situ bisa kita simpulkan. Nah, gitu. Ini kesimpulan gitu ya. Dari ringkasan itu, ya, ringkasan itu bisa kita manfaatkan untuk meringkas, menimpulkan gitu ya, menimpulkan. Jadi kesimpulan itu adalah merupakan keputusan akhir atau kata-kata akhir dari suatu uraian. Kalau tadi mengenai meringkas, saya ulangi sekali lagi, adalah berdasarkan unsur-unsur berita. Itu apa? Kapan, di mana? Dari situ dapat kita ringkas. Nah, menyimpulkan. Setelah kita buat tadi ringkasan, kita simpulkan berdasarkan ringkasan itu. Nah, ya. Nah, harus memakai ringkasan kita sebelum. Iya. Nah, berdasarkan ringkasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan. Berdasarkan ringkasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa berita tersebut menyampaikan informasi. Bahwa berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang dan sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, bisa dilihat ya. Ya. Tentang padatnya pelabuhan Merak.
Dapat disimpulkan yaitu padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang dan sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah itu. Itu yang menjadi kesimpulan. Bisa diikuti, nak? Iya. Kalau menurutmu penting, boleh kamu catat, kamu tulis-tulis di buku catatanmu ya. Jadi sudah mengerti apa itu meringkas, apa itu menyimpulkan? Sudah bisa ya, bisa direkam ya, bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan, nak. Nah, sekarang menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca. Menanggapi. Tanggapan atau menanggapi adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa kritik, komentar yang berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya, kebahasaannya, struktur beritanya. Tanggapan sama dengan pendapat, ya, sama dengan komentar, atau bisa juga disebut setuju tidak setuju, itu maksudnya tanggapan, gitu ya. Tanggapan, menanggapi, itu maksudnya. Mengomentari, boleh juga. Mengkritik, nah itu termasuk itu tanggapan, ya. Yang dikomentari, yang ditanggapi itu aspek yang bisa berkenaan dengan isi beritanya, kebahasaannya, struktur beritanya, atau yang lain ya, kata-katanya gitu. Nah, kita lihat contoh tanggapan. Jadi saya ulangi sekali lagi, menanggapi. Kalau kalian menonton misalnya, menonton sinetron atau membaca novel misalnya, ada tanggapan, kata-katanya itu kurang banyak unsur serapan dari bahasa asing sehingga kita sulit, misalnya itu tanggapannya, komentarnya. Sinetronnya itu jalan ceritanya itu diulang-ulang atau bolak-balik, jadi kita itu tidak mengerti, bingung. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh tanggapan. Di sini ada contoh tanggapan. Saya buat 2 itu. Informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit. Banyak pengulangan kata yang menyebabkan pendengar bingung. Nah, itu. Itu contoh tanggapan ya. Itu contoh tanggapan. Yang kedua, setiap Lebaran banyak jalan macet karena aktivitas keperluan Lebaran. Nah, itu tanggapan juga itu. Itu tanggapan mengenai teks yang kita buat tadi di atas itu. Teks yang sudah kita baca tadi di atas ya. Tanggapannya itu memang setiap Lebaran banyak jalan macet karena aktivitas untuk memenuhi keperluan Lebaran. Nah, jadi tidak sulit ya anak ya. Mungkin kalian juga sering sudah diskusi, memberi tanggapan, disuruh memberi tanggapan, disuruh memberi komentar, disuruh memberi kritikan tentang pendapat temannya, tentang suatu tanggapan. Jadi kalau ada kamu menonton sinetron atau membaca novel atau membaca berita, kamu dicoba untuk menanggapi. Bagaimana? Bagus enggak beritanya itu? Isinya bagaimana gitu ya? Nah, itu dia. Isinya bagaimana? Bagus enggak isinya itu? Atau jalan ceritanya berurutan enggak? Bagus enggak? Nah, itu maksudnya tanggapan. Kamu kalau membaca berita itu atau membaca apa saja yang kamu baca, perlu tanggapan gitu ya. Kamu tanggapi, kamu komentari dulu, kira-kira apa di sana yang perlu tanggapi. Mungkin bagus, ini berita ini bagus. Berita ini sangat bahasanya mudah dipahami. Kata-kata mungkin itu. Nah, itu yang disebut dengan tanggapan. Ya, Nak ya? Paham ya?
Iya, kita lanjutkan, Nak. Kita lanjutkan. Nah, ya mungkin sampai di sini ya materi kita. Ya, jadi tugas menyusul dikirim melalui Classroom atau melalui WA. Mungkin sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau ada mau bertanya, saya persilakan. Ayo, ada pertanyaan, Nak? Saya tunggu. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 5 menit. Iya. 10 menit atau sampai 15 menit saya tunggu. Ayo. Tugasnya menyusul dikirim melalui Classroom atau melalui WA ya, Nak? Siapa itu, Pak? Anonim, tidak ada namanya? Iya, baik, Nak. Ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang benar. Nah, kita itu harus tunjuk tangan apa dulu, membaca dulu secara keseluruhan ya. Membaca dulu secara keseluruhan teks itu. Kita lihat dulu kira-kira di mana yang perlu kita tanggapi. Sampaikanlah tanggapanmu dengan sopan, ada sopan santunnya gitu ya. Iya. Iya. Apakah kalau kita memberikan kritik harus disertai dengan saran? Iya, lebih ada pertanyaan lagi, Nak, bagus ya. Apakah kita menyampaikan kritik itu harus diikut sertakan dengan saran? Iya, sebaiknya ya. Jadi kalau kamu mengkritik sesuatu itu harus bisa menjawab atau bisa membuat saran atau solusi atau bisa membuat pendapat bagaimana yang lebih baiknya gitu. Apakah saran itu termasuk juga tanggapan? Apakah saran itu juga merupakan tanggapan? Kalau tanggapan itu kan tadi berupa saya ulangi ya. Siapa tadi, Pak? Keisha. Apakah tanggapan itu? Apakah saran itu? Apakah saran itu merupakan tanggapan? Jadi kalau tadi tanggapan itu kan komentar atau kritik atau mungkin bisa melalui apa pendapat. Nah, kalau saran itu mungkin solusi, gitu ya. Kalau saran itu mungkin memberikan solusi menurut pemikirannya sendiri, kita bisa menerima atau tidak. Ya mungkin itu. Ada yang lain? Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih ya. Selamat siang semuanya.
Tugas menyusul dikirim melalui Classroom atau melalui WA nanti ya. Ya, sampai di sini. Terima kasih.